Bagaimana jika sebuah letusan gunung di Indonesia ternyata pernah mematikan matahari dan mengubah iklim seluruh dunia? Kita semua tahu cerita letusan dahsyat Krakatau pada tahun 1883, sebuah tragedi lokal yang mengguncang Hindia Belanda. Tapi cerita yang sesungguhnya jauh lebih mengerikan dari itu. Kenyataannya, letusan ini melahirkan gelombang tsunami hantu setinggi 40 meter yang menyapu bersih 165 desa pesisir, menewaskan lebih dari 36.000 jiwa. Tak berhenti di situ, abunya menyelimuti planet ini, menciptakan tahun tanpa musim panas, dan membuat matahari terbenam di Eropa dan Amerika tampak merah darah selama berbulan-bulan. Ini membuktikan bahwa satu peristiwa di Nusantara bisa secara drastis mengubah kehidupan di belahan dunia lain. Ini adalah pengingat brutal bahwa alam telah melakukan rekayasa iklim global jauh sebelum manusia melakukannya. Jadi pertanyaannya, melihat kekuatan alam sedahsyat ini, apakah teknologi canggih kita hari ini benar-benar bisa melindungi kita? Atau kita sebenarnya hanya ilusi dalam kendali? Yakin rumah sakit megah peninggalan Belanda itu simbol kemajuan dan kebaikan? Banyak dari kita melihatnya sebagai bukti kemajuan peradaban, simbol kepedulian pemerintah Hindia Belanda yang membawa teknologi pengobatan modern untuk menolong rakyat. Namun, catatan sejarah melukiskan gambaran yang jauh lebih brutal. Sebelum ada bius modern, ruang operasi adalah panggung horor nyata. Bayangkan, tangan atau kaki Anda diamputasi saat sadar sepenuhnya, hanya diganjal alkohol untuk meredam teriakan. Masuk ke bangsal pun sama saja bertaruh dengan nyawa. Wabah pes dan kolera bisa memusnahkan satu bangsal hanya dalam hitungan hari, mengubah rumah sakit menjadi gerbang kematian. Fakta ini membongkar dilema besar. Apakah ini sekedar cerminan dunia medis global yang memang masih terbatas saat itu? Atau ini adalah bukti bahwa nyawa rakyat pribumi tidak pernah menjadi prioritas utama? Jadi menurut Anda, rumah sakit kolonial ini adalah warisan kemanusiaan yang tragis karena keterbatasan zaman, atau justru simbol eksploitasi kesehatan yang terselubung? Bagaimana jika perlawanan paling terhormat dalam sejarah kita sebenarnya adalah sebuah ritual bunuh diri massal yang mengerikan? Kita semua tahu kisah Perang Puputan sebagai simbol heroisme tertinggi. Para raja dan rakyat Bali memilih bertarung sampai mati demi mempertahankan harga diri, menolak tunduk pada kekuasaan kolonial Belanda. Namun, kenyataannya lebih dari sekedar pertempuran. Bayangkan ini, para raja, bangsawan, hingga seluruh keluarga mereka mengenakan pakaian upacara terbaik berwarna putih. Mereka lalu dengan sengaja berjalan tegap tanpa perlawanan berarti langsung ke arah moncong senapan Belanda untuk disambut rentetan peluru. Ini adalah pemandangan pembantaian massal yang dilakukan atas kehendak mereka sendiri. Fakta ini mengubah cara kita memandang perlawanan. Ini bukan lagi soal strategi perang, tapi sebuah pilihan sadar antara hidup dalam penjajahan atau mati sebagai manusia merdeka. Ini menempatkan kita pada dilema, di mana batas antara kepahlawanan dan keputusasaan ekstrim. Jadi, apakah Puputan adalah puncak kehormatan yang harus kita agungkan, atau sebuah tragedi mengerikan yang seharusnya tidak